Perkenalkan, nama saya Skill Valentino 3121. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu kepemimpinan dari mata kuliah leadership atau kepemimpinan dan isu pengampu Pak Makmun Effendi Eskon. Oke, di sini ada capaian pembelajaran materi pokoknya siswa mampu menjelaskan pemimpinan yang bermakna. Topik bahasannya ada kepemimpinan dan gender, pemberdayaan kepemimpinan, masa turbulensi, dan globalisasi. Kepemimpinan dan gender. Menurut Tao Te Ching, pemimpin efektif pada dasarnya menekan kedua sifat maskulin maupun sifat feminin. Apakah gender membuat suatu perbedaan? Ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah pemimpin transformasional pria dan wanita pada intinya sama, kecuali pada gender ya? Apakah wanita sama efektif atau mungkin lebih efektif sebagai pemimpin transformasional dibanding dengan pria? CEO wanita dilaporkan memiliki kepedulian yang sedikit lebih besar untuk mengelola imbalan secara adil dibandingkan pria. Pemerataan distribusi imbalan merupakan ukuran penting yang dalam efektivitas manajerial. Wanita juga menunjukkan rasa hormat dan kepedulian yang lebih tinggi secara signifikan terhadap orang lain dibandingkan pria. Perhatian terhadap orang lain merupakan salah satu faktor yang dapat makna dalam organisasi. CEO wanita lebih menunjukkan bahwa mereka terlibat dan memberdayakan para bawahan. Orientasi pemberdayaan merupakan karakteristik pribadi yang penting daripada pemimpin transformasional. Ketiga hal perbedaan di atas walau signifikan namun terlalu kecil untuk dianggap penting. Tidak ada pola yang kuat untuk perbedaan antara pemimpin pria dan wanita. Meski demikian, pria dinilai sedikit lebih tinggi dalam hal instrumen tugas atau maskulin dalam peran mereka, sedangkan wanita dinilai lebih tinggi pada aspek penampilan antar pribadi feminin dalam peran mereka. Para pemilik bisnis wanita memiliki skor pemimpinan transformasi secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak menjadi pemilik bisnis. Namun tidak ada bedanya dengan para pemilik bisnis pria atau para eksekutif bisnis pria. Pemberdayaan kepemimpinan. Para pemimpin besar memberi orang lain kesempatan, bukan perintah, menurut Tao Te Ching. Satu perilaku yang penting dari kepemimpinan transformasional adalah menciptakan peluang pemberdayaan. Inti terdalam dari kepemimpinan transformasional didasarkan pada pemberdayaan. Mendidik berarti memberdayakan, educated to empower. Menurut Thomas Jefferson, pemberdayaan disebabkan oleh pengajaran pada orang tentang hal-hal yang dapat dikerjakan oleh mereka. Dalam konteks bisnis, dalam organisasi terdapat hal-hal yang kunci menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan struktur pemberdayaan dalam 3 cara. Berbagi informasi akurat secara ekstensif ke seluruh bagian organisasi, tim, kelompok, departemen, dan divisi memperoleh otonomi dalam batas-batas yang didefinisikan dengan jelas. Tim-tim swakelola menggantikan manajemen hierarki tradisional. Pemimpinan dan pemberdayaan berkaitan dengan hasil-hasil kinerja organisasi. Pemimpinan transformasional membangun suatu budaya pemberdayaan yang kemudian menuju pada perbaikan kinerja. Masa turbulensi. Pemimpin yang efektif mengatasi konflik yang rumit dan meredakan gejolak gangguan. Nilai-nilai menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Keyakinan-keyakinan ringkasan dari sejumlah sebab akibat mengingatkan apa yang mungkin terjadi ketika kita bertindak dengan cara-cara tertentu. Norma-norma secara sederhana menyatakan standar-standar yang diharapkan dari perilaku yang jelas. Kepemimpinan transformasional adalah perihal menangani dan mengurangi ketidakpastian, tujuannya menurunkan ambiguitas kehidupan dalam organisasi. Nilai membuat kepemimpinan transformasional bermakna. Globalisasi. Kita semua adalah bagian dari satu dunia yang sama. Kita mungkin tampak terpisah namun adalah ilusi belaka. Menurut dalam perekonomian global, informasi adalah hal yang murah, tersedia luas, dan tidak terbatas. Dalam kepemimpinan transformasional, kunci pertama dalam pemberdayaan adalah akses terhadap informasi. Proses demokratisasi informasi merupakan kekuatan penting yang mendukung penyebaran kepemimpinan transformasional. Secara global, pasar menjadi lebih terbuka. Semua orang bisa menjadi pemain aktif di gelanggang perekonomian dunia. Demokratisasi keuangan relevan dengan para pemimpin transformasional karena memungkinkan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan baru, memberi peluang para pemimpin untuk memperoleh dana bagi kegiatan organisasi yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Demokratisasi teknologi. Teknologi maju telah menjadi sangat murah seperti hal informasi dan semakin mudah diakses. Teknologi murah dan terjangkau memberi pemimpin transformasional kemampuan yang lebih baik dalam menggunakan informasi dalam organisasi, memampukan para pemimpin transformasional memberdayakan para anggota organisasi secara efektif.
Sekian dari saya. Terima kasih.